Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita mulai acara pertangyangan keluarga Sarasot Mertoba Medan, Rabu 23 September 2020. Marasiroha tuaka namartihas, kepedulian terhadap disabilitas. Kita bernyanyi dari buku pendek nomor 4 ayat 1-2, Saya Puji Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan yang bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataklah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertangyangan malam ini tertulis pada 2 Samuel 9, dimulai ayat 1 sampai ayat 8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Berkatalah Daud, masih adalah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada orang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karenanya Yonatan,
ayahmu, aku mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan seindangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengar renungan pada pertanyaan malam ini, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 669 ayat 1. Ringgas au pawaha. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, remaja Napi Sebulung dan sekolah minggu, Saresot, HKBP Martoba ini. Firman Tuhan dalam pertanyaan kita pada malam ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat ke-14. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dan para pemuda-pemudi remaja serta anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama mau disampaikan oleh firman Tuhan adalah ajakan Tuhan Yesus tentang kepedulian. Kisah firman Tuhan malam ini dimulai ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang makan bersama oleh seorang Farisi dalam pesta jamuan yang mewah. Kita baca dalam pasal 14 ayat 7 sampai ayat 11 sebelumnya. Tuhan Yesus melihat dan menyaksikan banyak tamu yang berebutan untuk duduk di tempat terhormat dengan cara mengambil tempat yang paling depan. Itulah sebabnya ia mengajar para murid tentang kenyataan ini dan menyampaikan inti pengajarannya dalam ayat 11, yakni barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Selesai mengajarkan itu, Tuhan Yesus mengajarkan atau lebih tepat menyarankan sesuatu kepada tuan rumah tentang bagaimana cara mengundang orang ketika membuat pesta. Inti dari pengajaran Yesus kepada tuan rumah yang mengundangnya adalah sesungguhnya lebih baik mengundang orang miskin dan terlantar
daripada mengundang orang kaya. Mengarah kepada topik minggu kita, kepedulian terhadap disabilitas, sebab dengan mengundang orang terhormat ataupun orang kaya, mereka pasti membalas kebaikanmu. Namun jika mengundang orang susah dan miskin, mereka sudah pasti tidak mampu membalasnya. Namun Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikanmu. Saudara-saudara, yang kedua, mari kita coba memahami apa yang diucapkan oleh Yesus. Sebelumnya marilah kita melihat dan memahami kondisi yang nyata, realitas pada zaman Yesus sehubungan dengan status sosial orang-orang yang miskin dan orang-orang yang susah, orang-orang yang cacat, para gelandangan yang kita sebut dengan disabilitas pada saat itu. Di Israel kala itu, orang miskin, orang cacat, orang gelandangan, orang tidak punya apa-apa, orang lumpuh, orang buta, disabilitas tidak mendapat tunjangan sosial. Belum ada badan khusus menangani diakoni sosial, karena masalah tunjangan sosial memang belum terpikirkan oleh pemerintah pada zaman itu. Seperti yang sudah ada pada zaman kita sekarang ini, umpamanya BPJS atau adanya umpamanya kita kenal dengan jaminan-jaminan sosial lainnya. Jadi di tengah masyarakat zaman itu ada cukup banyak orang miskin yang terlantar, yang tidak mendapat kepedulian dari siapapun. Mereka umumnya adalah orang-orang cacat yang tidak dapat bekerja dan dengan demikian tidak memiliki penghasilan. Mereka biasanya bergantung pada sedekah untuk bisa bertahan hidup. Dan Tuhan Yesus pada zaman itu berkata, undanglah orang-orang miskin. Mengapa? Karena mereka tidak akan mampu untuk balas menjamu kita. Lalu apa keuntungan kita dengan mengundang para gelandangan yang tidak akan mampu membalas jamuan saya? Banyak orang berpikir bahwa seharusnya yang kita undang adalah mereka yang mampu untuk baik menjamu kita. Holong mangalap holong. Itu rumusan kita membantu orang lain. Begitulah cara Allah berpikir, bertentangan dengan cara manusia berpikir. Ini adalah teguran yang jauh lebih sering kita langgar ketimbang kita jalankan. Kita mengundang teman-teman, saudara, kerabat, atau juga tetangga kita yang mampu, orang-orang yang ingin kita dekati demi suatu hubungan yang saling menguntungkan. Bukankah begitu? Itu adalah sikap kita secara umum selama ini. Ini adalah suatu praktek yang sudah umum dijalankan oleh masyarakat. Untuk apa Anda mengundang seseorang tertentu? Karena pada umumnya setiap orang ingin membangun suatu hubungan yang baik dengan orang itu dan berharap dapat memperoleh manfaat dari hubungan ini. Nah, ini yang menjadi ajaran baru yang mau diterobos oleh Yesus dalam tatanan sosial masyarakat. Saudara-saudara, kenyataan yang sering kita jumpai dalam dunia ini adalah banyak orang mengundang orang-orang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Membangun hubungan yang saling menguntungkan itu adalah manusiawi dan itu adalah realita cara berpikir manusia untuk mengembangkan dirinya secara lahiriah. Dan yang kedua, banyak memberi dengan harapan untuk dapat menuai suatu hasil dari orang yang menerima. Kenapa? Karena perhatian manusia sering hanya tertuju pada pertimbangan urusan kehormatan ataupun urusan keuntungan. Itu adalah rumusan hidup ekonomis. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata, jika engkau mengejar hasil langsung dari dalam hidup ini dan dari orang-orang di sekitarmu, maka engkau tidak akan memperoleh upah dari Allah. Saudara-saudara, kita mau membahas tentang upah yang dari Allah. Bagaimana caranya? Itu yang mau Yesus ajarkan bagi kita pada malam hari ini. Ajaran Yesus terasa sulit karena kita tidak berpikir seperti Dia. Cara kita berpikir condong kepada cara pikir duniawi. Kita terikat dalam cara pikir dunia
yang selalu ada dalam benak kita adalah tindakan apa yang pantas dilakukan untuk mendapat keuntungan bagi kita. Prinsip yang sering dibangun dalam dunia ini adalah jika saya mengundang seseorang, saya perlu menghitung manfaat apa yang bisa saya dapatkan dengan mengundang orang itu. Apakah itu keliru? Tentu saja tidak. Sebab bukankah demikian seharusnya terjadi dalam hal memberi dan menerima? Namun pemikiran itu walau kelihatan benar akan menjadi berbeda dengan ajaran firman Tuhan, yakni cara berprinsip berbuat kebajikan menurut Tuhan Yesus. Prinsip kepedulian memiliki nilai tersendiri bagi Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikuti konsep Tuhan Yesus. Bagaimana jalan pikiran Tuhan Yesus? Ia memberitahukannya dalam ayat yang ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, bukan sekedar acara makan bersama, akan tetapi suatu perjamuan pesta makan yang tentunya perlu biaya besar, apa yang harus Anda lakukan? Ia berkata, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia. Satu intinya di sana ialah karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Balasan yang tidak nampak sekarang, balasan yang tidak kelihatan secara kasat mata sekarang. Dan itulah rahasia yang mau Yesus katakan pada malam hari ini. Ingat pada ucapan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Kisah Rasul 20:35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengundang seseorang, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apa yang engkau inginkan? Apakah engkau mengundangnya supaya nanti ia mengundangmu juga sebagai balasannya, sebagai undangan balasan atau kunjungan balasan? Dengan cara berpikir seperti itu, kita sudah mendapatkan upah. Upah untuk kita langsung lunas terbayar pada saat itu juga. Akan tetapi jika kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita, maka akan muncul suatu ketidakseimbangan. Kita memberi sesuatu dan tidak mendapatkan balasan langsung. Allah adalah Allah yang adil, dan Ia akan bertindak untuk mengembalikan keseimbangan itu. Dengan demikian, Allah lah yang akan membalas perbuatan baik yang sudah kita lakukan itu. Saudara-saudara, kepedulian terhadap disabilitas, pertanyaan penting yang perlu direnungkan adalah balasan dari siapakah yang kita inginkan? Dari manusiakah atau dari Allah? Saya yakin bahwa semua kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini akan lebih memilih menerima balasan dari Allah ketimbang dari manusia. Akan tetapi kita juga perlu menyadari bahwa untuk dapat melakukannya tentulah tidak mudah dan sudah pasti sangat berat. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang diharapkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, motivasi apa yang mendorong kita melakukan sesuatu terhadap orang lain? Apakah supaya beroleh kebaikan pula dari orang itu? Memang hal itu manusiawi dan wajar. Tetapi ajaran Yesus pada malam hari ini menginginkan supaya kita naikkan level ke lebih mulia sesuai kemauan Tuhan Yesus, yaitu berbuat baik kepada semua orang tanpa pamrih dan balasan. Motivasi kebaikan itu menjadi kesaksian iman kita, dan hal ini dapat kita lakukan terhadap kaum disabilitas yang membutuhkan pertolongan dan tidak mampu memberikan balasan, karena mereka akan berdoa, Tuhan yang akan membalaskan segala kebaikan yang mereka terima. Dan yang kedua, saudara-saudara, keuntungan apa yang kita harapkan dari perbuatan baik itu?
Jawabannya adalah Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan. Ini memberikan sukacita yang lebih, sebab bukan manusia yang membalas kebaikan kita, namun Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membalas semua perbuatan mulia itu. Keyakinan inilah saudara-saudara yang perlu kita tumbuh tanam, kembangkan di dalam prinsip hidup kita pada saat ini. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan menuduhkan kita untuk merubah cara pandang atas segala kebaikan yang kita kerjakan. Berbuatlah terus kebaikan, walaupun mungkin tidak mendapatkan balasan. Sebab sesuai firman Tuhan hari ini, suatu saat nanti Tuhan sendiri yang akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan tanpa pamrih itu. Kerjakanlah semua hal seakan untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan semua hal-hal yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga adalah kaum disabilitas, kaum miskin, cacat, gelandangan, orang berdosa yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi Engkau telah memperdulikan kami, tanda cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau Tuhan telah menebus dosa-dosa kami. Itu jugalah yang menjadi teladan bagi kami lewat firman-Mu hari ini, supaya kami juga akan peduli kepada sesama kami, karena Tuhan akan membalaskan kebaikan orang-orang yang tidak mengharapkan balas jasa, tetapi semuanya itu tertuju kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bertindak atas semua perbuatan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Oleh karenanya Bapa di surga, ajarlah kami untuk dapat melakukan firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, supaya nilai-nilai kepedulian dalam hidup kami masing-masing dapat bertumbuh kembali Tuhan, untuk mempedulikan sesama kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau tetap melindungi kami pada masa pandemi ini, supaya ini cepat berlalu, supaya kami Tuhan benar-benar Engkau lindungi dari mara bahaya yang menimpa bumi. Terima kasih atas firman-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami tetap layak untuk menerima segala berkat dan pemberian Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sebelum kita doa syafaat, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 183 ayat 1 tambah 3, Naju Pangau. Yesus
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan lewat ibadah kami pertanyaan pada malam hari ini. Atas berkat kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu melindungi kami, dan hingga pada saat ini kami masih boleh menyanyikan lagu pujian, kami masih boleh mendengar sebahagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengar Bapa, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami semakin mengenal dan semakin percaya dan semakin yakin kepadamu, bahwa hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami puji dalam kehidupan kami. Bapa di surga, inilah kami jemaat-Mu Seresot Martoba hadir dalam pertanyaan gereja kami. Kiranya berkatilah kami Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tubuh, roh, dan jiwa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga Tuhan, lewat ibadah kami serahkan anak-anak kami, yang dalam studi biarlah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan buat anak-anak kami. Demikian juga Tuhan, buat kami orang tua, biarlah Engkau yang memberkati semua pekerjaan kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Engkaulah yang bekerja. Engkaulah Tuhan yang mengambil alih hidup kami. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, demikian juga situasi kondisi yang sangat menakutkan pada akhir-akhir ini, di mana COVID pandemik yang selalu menghantui kami. Tadi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami takut dan gelisah. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus, agar kami boleh melampaui segala situasi kondisi yang semakin menakutkan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami laksanakan dan tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam perjalanan kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah jawaban dalam segala perjalanan kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 1-3. Kita memulus sandok nguluan sambil mengumpulkan persembahan. Puan Sion dan Tuna Holomi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih kita telah melaksanakan ibadah malam hari ini. Kiranya kita tetap dikuatkan oleh Tuhan melewati masa-masa pandemi ini, dan kita senantiasa berdoa supaya Tuhan segera menghentikan pandemi ini dari tengah-tengah bumi ini. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.